Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengawas, kepala sekolah, maupun guru-guru dimanapun berada yang saya hormati. Kembali kita bertemu dalam satu presentasi best practice yang berjudul Literasi Sains Siswa Meningkat dengan Alat 3-in-1. Suatu pendampingan pada guru mata pelajaran fisika. Hormat saya, Arifin, pengawas sekolah Disdik Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa presentasi ini atau pendampingan ini terjadi di tahun 2019. Saat itu sebagai pengawas sekolah saya mendampingi salah satu guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 3 Palopo untuk melakukan pembelajaran memakai alat 3-in-1 di kelas. Hasil dari pendampingan itu baru ditampilkan melalui konten YouTube pada hari ini 1 Juli 2021. Sebelum kita mulai, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rekan-rekan yang menonton video ini diberikan kesehatan selalu, urusannya lancar, dan rezeki yang melimpah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bagaimana literasi sains siswa meningkat dengan alat 3-in-1? Prosesnya bagaimana? Hasilnya seperti apa? Kita lihat pada slide berikutnya. Kita masuk dulu di bagian A. Latar belakang 1. Seorang pengawas sekolah harus mampu dan menguasai penilaian kinerja, baik kinerja guru yang sering disebut PKG, kinerja kepala sekolah atau PKKS, dan kinerja staf tenaga administrasi atau PK staf tenaga administrasi sekolah. Itu tertuang dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007. Yang kedua, pengawas harus aktif dalam membimbing dan membina guru dalam PBM guna peningkatan nilai literasi sains fisika siswa. Karena literasi adalah gerakan nasional, itu tertuang dalam salah satu buku Kemendikbud tahun 2016 halaman 1 sampai 3. Itulah dua latar belakang yang melandasi kenapa best practice ini disusun atau kenapa pendampingan ini dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya nanti saya berharap dari latar belakang ini muncul solusi bagaimana literasi sains siswa meningkat.
Itu bagian A. Bagian B, pembelajaran memakai alat 3-in-1 rakitan sendiri. Maksudnya, yang pertama, proses belajar mengajar dengan alat peraga. Sederhana, 3-in-1 adalah pemakaian alat peraga yang penulis rakit sendiri. 3-in-1 ini bahasa Inggris, jika dibahasa Indonesiakan artinya 3 dalam 1. Jauh sebelum best practice ini dilaksanakan, alat ini penulis sudah rakit selama beberapa minggu dan menghasilkan alat 3-in-1. Itu sudah diikuti dengan uji cobanya, sehingga hasilnya bagus dan dianggap berhasil, baru dibawa ke kelas untuk dilaksanakan percobaan. Kenapa disebut alat 3-in-1? Karena satu alat dapat mengukur 3 variabel, yakni 1. Hambatan listrik. Ini didapat dari rumus R sama dengan V per I. Atau hambatan listrik sama dengan tegangan per kuat arus. Itu variabel yang pertama. Variabel yang kedua, daya listrik. Dengan rumus P sama dengan V kali I. Atau tegangan kali kuat arus. Hasilnya nanti didapat sekian watt. Kalau hambatan listrik tadi didapat sekian ohm. Yang ketiga, mutu lampu listrik. Rumusnya ml atau kualitas lampu sama dengan daya hasil praktek per daya yang tertulis pada lampu yang sudah dari pabriknya, baru dikali 100%. Jadi hasilnya mutu lampu listrik ini adalah dalam persen. Nah, itulah penyebabnya kenapa alat ini disebut alat 3-in-1, 3 dalam 1. Sekali bekerja, 3 variabel yang dapat diukur. Demikian sekilas tentang alat 3-in-1. Semoga pemirsa, pendengar semuanya dapat memahami maksudnya. Kita lanjut bagian C. Setelah kita paham tentang pembelajaran memakai alat 3-in-1, kita melihat pengertian literasi sains. Bagian C, literasi sains fisika adalah pengetahuan atau pemahaman tentang konten sains dan praktek fisika untuk menjelaskan fenomena ilmiah serta mengambil keputusan berdasarkan fakta, karakteristik sains, dan teknologi dalam proses belajar mengajar PBM.
Jadi, literasi sains ini berisi tentang apakah itu pengetahuan ataupun praktek fisika siswa. Untuk menjelaskan fenomena ilmiah dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan karakteristik sains. Begitu pula teknologi. Jadi literasi sains itu luas. Pada paparan kali ini kita mengkhusus pada literasi sains fisika. Karena kebetulan alat 3-in-1 ini adalah salah satu alat fisika. Nah, setelah tahu apa itu pengertian literasi sains fisika, kita lanjut bagian D, nilai literasi sains fisika. Nilai literasi sains fisika yang dimaksud adalah nilai hasil belajar atau hasil evaluasi belajar fisika siswa setelah rampungnya konsep tertentu dalam setiap proses pembelajaran. Nah, bisa juga dikatakan begini, nilai literasi sains fisika adalah nilai fisika siswa setelah rampungnya standar kompetensi tertentu atau KD tertentu dalam setiap proses pembelajaran. Jadi sama saja kalau kita katakan nilai literasi sains fisika sama dengan nilai hasil belajar fisika siswa. Itu gampangnya kalau kita mau katakan seperti itu. Jadi nanti kita tidak rumit dalam memahami paparan selanjutnya dalam video ini. Lanjut, setelah bagian D, rumusan masalah, masuk bagian E. Masalahnya adalah apakah pendampingan oleh pengawas sekolah pada PBM guru memakai alat peraga sederhana 3-in-1 dapat meningkatkan nilai literasi sains fisika siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 3 Palopo. Jadi dalam setiap rumusan masalah itu pertanyaannya apakah. Nah, di sini rumusannya apakah pendamping oleh pengawas dapat meningkatkan nilai literasi sains fisika siswa. Kalau rumusan masalah hanya satu, maka tujuannya juga satu, bagian F. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar nilai literasi sains fisika yang dicapai siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 3 Palopo dengan pendampingan oleh pengawas sekolah pada PBM guru memakai alat peraga sederhana 3-in-1. Nah, pertanyaan di rumusan masalah itu dijawab oleh tujuan yang kita ingin capai. Nah, jika nantinya nilai siswa meningkat dengan alat 3-in-1, maka dianggap PBM berhasil
akibat didampingi oleh pengawas sekolah. Nah, itu yang menjadi sasaran pada penelitian ini atau paparan ini. Itu bagian F. Lanjut kita ke bagian G. Pembahasan. Dalam pembahasan ini kita bagi dua. Nomor satu yaitu pendampingan guru. Pendampingan guru atau supervisi guru berarti pengawas, membimbing, dan membina guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar memakai alat peraga 3-in-1, rakitan sendiri, yang dimulai dengan perencanaan, aksi, evaluasi, dan refleksi tentang situasi suasana PBM. Dan hasil-hasil yang diperoleh dari pembelajaran serta perbaikan-perbaikan proses belajar mengajar selanjutnya yang relevan. Nah, tugas pengawas di sini adalah mendampingi guru dalam PBM sambil membawa alat evaluasi berupa format supervisi pembelajaran. Nanti setelah guru melaksanakan pembelajaran, maka pengawas memberi nilai. Tentu sebelum terjadi pendampingan ini harus ada kesepakatan dulu dengan guru-guru yang mau didampingi. Ada perencanaan dulu dan nanti ada hasil serta ada refleksi untuk mengetahui apa-apa yang sudah bagus dan apa-apa yang perlu diperbaiki pada proses belajar mengajar selanjutnya yang relevan. Yang dimaksud relevan di sini dengan mata pelajaran fisika atau pada guru-guru fisika yang lain. Sekira sudah kita pahami apa itu pendampingan guru. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya nomor 2. Tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini berlangsung di SMA Negeri 3 Palopo, Jalan Andi Jema nomor 52, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Warak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, yang ketiga, prosedur pelaksanaan. Seperti saya katakan di awal tadi, kejadian ini pada tahun 2019. Nanti kita masukkan di YouTube PowerPoint-nya atau konten PowerPoint-nya ini, konten presentasinya ini, ya hari ini 1 Juli 2021. Kita lihat prosedur pelaksanaan pada nomor 3. Tanggal 6 April 2019, pengawas sekolah memberi bimbingan dan pembinaan kepada guru fisika bagaimana cara memakai alat peraga 3-in-1 dalam PBM. Waktu itu
saya bimbing tersendiri guru fisika yang mau mengajar bagaimana caranya memakai alat 3-in-1 ini sampai guru tersebut paham dan mahir memakai alat 3-in-1. Setelah saya yakini seperti itu, maka dilanjutkan pada tanggal 10 April 2019, tepatnya setelah salat duhur 12.30 sampai 13.15 WITA, waktu Indonesia Tengah. Guru fisika yang dibimbing tadi mengajar di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 3 Palopo tanpa alat peraga. Jadi dia belum memakai alat. Tapi pengawas sudah mendampingi di dalam kelas. Dan pada akhir pembelajaran nilai literasi sains fisika siswa kita ambil. Nanti akan kita bandingkan pada saat memakai alat peraga. Jadi 2 kali di sini kita mengevaluasi. Itu pada jam 12.30 sampai 13.15. Masih pada tanggal itu juga 10 April 2019 13.15 langsung lagi siswa masuk sekitar 1 jam sampai 14.15 masih dengan guru yang sama. Pengawas sekolah masuk lagi mendampingi guru tersebut di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 3 Palopo dengan jumlah siswa 24 orang, mengadakan supervisi untuk melihat langsung guru fisika mengajar memakai alat 3-in-1. Nah, tadi tanpa alat, sekarang memakai alat 3-in-1. Dibantu oleh salah satu guru TIK di sekolah itu, SMA Negeri 3 Palopo. Dan kita kembali menganjurkan guru mengevaluasi siswa. Itulah yang menjadi nilai literasi sains fisika dengan alat peraga. Tadi ada nilai literasi sains tanpa alat peraga. Kira jelas ini rekan-rekan dimanapun berada. Jadi ada 2 nilai nanti akan kita perbandingkan. Nilai siswa, nilai fisika siswa tanpa alat peraga kita anggap nilai literasi sains, dan dengan alat peraga juga kita anggap sebagai nilai literasi sains fisika. Seberapa jauh perbedaannya nanti akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Lanjut. Bagian H, instrumen yang digunakan. Yang pertama, pengawas tentu memakai instrumen observasi penilaian pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Dalam hal ini, saya memakai K13 revisi. Karena ada K13 yang belum direvisi. Nah, pada kesempatan ini, pada saat pendampingan ini, sudah dipakai K13 yang revisi. Itu instrumen yang dipakai oleh pengawas. Sedangkan instrumen yang dipakai guru, adapun guru yang didampingi oleh pengawas, sekolah memakai instrumen dengan tes uraian sebanyak 5 butir soal literasi sains fisika pada evaluasi PBM tanpa alat peraga dan PBN dengan memakai alat peraga. Jadi di akhir pembelajaran tadi tanpa alat dan memakai alat 3-in-1 sama-sama diberi soal 5 butir uraian. Soalnya sama. Hanya nilainya nanti yang insya Allah berbeda karena
perlakuannya berbeda. Itu bagian H tentang instrumen. Lanjut bagian I, hasil yang diperoleh. 1. Nilai literasi sains dengan PBN tanpa alat peraga. Grafik 1. Frekuensi nilai literasi sains fisika siswa dengan PBM tanpa alat peraga. Di sini kelihatan siswa yang mendapat nilai sangat rendah itu 7 orang, rendah 5 orang, sedang 6 orang, tinggi 4 orang, sangat tinggi 2 orang. Kalau melihat hasil seperti ini, maka tergambar literasi sains siswa ini rendah karena lebih banyak siswa yang memperoleh nilai sangat rendah dan rendah dibanding siswa yang memperoleh nilai tinggi ataupun sangat tinggi ataupun sedang. Boleh dikatakan nilai literasi sains fisika dengan PBN tanpa alat peraga ini di bawah rata-rata. Tapi nanti kita buktikan pada angka rata-ratanya. Iya. Kita hanya melihat dari grafiknya saja ini. Dari frekuensi siswa yang memperoleh angka mulai dari sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk membandingkan ini kita masuk di slide berikutnya. Grafik 2. Frekuensi nilai literasi sains fisika siswa dengan PBM memakai alat 3-in-1. Sangat rendah 1 orang, rendah 1 orang, sedang 1 orang, tinggi 7 orang, dan sangat tinggi 14 orang. Dari grafik ini saja kita sudah bisa melihat lonjakan nilai. Tadinya tinggi hanya 4 orang, sekarang 7 orang. Kemudian sangat tinggi 2 orang, sekarang menjadi 14 orang. Maka boleh dikatakan peningkatan nilai memakai alat 3-in-1 ini melonjak sangat signifikan dibanding nilai literasi sains fisika tanpa alat 3-in-1 atau tanpa alat peraga. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, kita sudah bisa melihat ciri-ciri keberhasilan alat ini dengan melihat hasil evaluasi belajar pada 2 kondisi, yaitu pada kondisi tanpa alat maupun kondisi dengan alat 3-in-1. Kita patut optimis, kita patut bergembira jika dalam praktek di lapangan sudah menunjukkan ciri-ciri seperti ini. Nah,
Kita lanjut lagi. Grafik 3. Persentase ketuntasan belajar literasi sains fisika siswa dengan PBM tanpa alat peraga. Yang tidak tuntas ini adalah yang berwarna coklat, yang tuntas berwarna hijau. Sangat jauh selisihnya. Yang tidak tuntas itu sangat besar, sedangkan yang tuntas baru sedikit. Boleh kita lihat mungkin perbandingannya sekitar 20% yang tuntas, 80% yang tidak tuntas. Kondisi seperti ini diambil dari grafik 1 tadi, frekuensi nilai literasi sains fisika siswa. Maka didapat seperti ini. Nah, pembelajaran dengan grafik seperti ini itu masih jauh dari keberhasilan. Kita harus mengintervensi supaya bisa meningkat. Nah, cara mengintervensinya adalah salah satu memakai alat peraga. Sebagai seorang pengawas, mendorong guru-guru memakai alat peraga, mendampingi guru-guru memakai alat peraga, utamanya bidang studi fisika. Bidang studi lain pun sebenarnya bisa, tergantung bagaimana kita berpikir kreatif dan inovatif. Itu grafik 3, presentasi ketuntasan belajar literasi sains fisika siswa dengan PBM tanpa alat peraga. Nah, sekarang kita lanjut grafik 4. Persentase ketuntasan belajar literasi sains fisika siswa dengan PBM memakai alat peraga sederhana 3-in-1. Inilah yang saya bilang tadi, kita mengintervensi dengan alat bantu alat peraga 3-in-1. Hasilnya luar biasa. Yang tuntas ini berwarna kuning, yang tidak tuntas ini tinggal sedikit, berwarna ya biru-biru muda lah. Perbandingannya ini kira-kira 90% banding 10%. Artinya 90% tuntas, 10% tidak tuntas. Dari mana diambil ini? Dasarnya dari sini. Frekuensi nilai literasi sains fisika siswa dengan PBM memakai alat peraga 3-in-1. Jadilah seperti ini. Kalau hasil sudah seperti ini, rekan-rekan semuanya, maka bisa dikatakan pembelajaran ini sangat berhasil. Alat ini sangat berhasil, pendampingan ini berhasil, pengawas berhasil mendampingi, guru berhasil mengajar, dan siswa berhasil meningkatkan nilai literasi sainsnya. Nah, dengan tampilan seperti ini, seorang pengawas, seorang guru bisa bernafas lega. Karena apa yang kita usahakan, kerja yang kita lakukan, kerja keras yang kita lakukan, alhamdulillah membuahkan hasil yang cukup bagus. Nah, itulah 4 grafik persentase nilai fisika siswa, literasi sains fisika siswa tanpa alat peraga. Yang kedua, persentase
nilai fisika, literasi fisika siswa dengan alat peraga 3-in-1. Grafik berikutnya persentase ketuntasan belajar tanpa alat peraga. Selanjutnya persentase ketuntasan belajar dengan alat peraga. Mudah-mudahan dengan ini sudah hampir jelas apa yang menjadi tujuan dari paparan ini. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya kita lihat perbandingan nilai literasi sains fisika tanpa dan memakai alat 3-in-1 dalam PBM memang cukup jauh jaraknya, hampir berselisih 20. Memakai alat 3-in-1 itu nilai rata-ratanya 80,21. Tanpa alat 62,08. Jika KKM fisika adalah 75, maka memakai alat 3-in-1 sudah melampaui nilai KKM. Sedangkan tanpa alat peraga 3-in-1 jauh di bawah nilai KKM. Satu bukti lagi bahwa alat ini sukses mendongkrak nilai literasi sains fisika siswa dengan melihat rata-rata kedua hasil belajar ini tanpa alat peraga dan dengan alat peraga literasi sains meningkat. Nah, setelah 4 grafik ini masuk di grafik kelima, sudah tampak jelas hasil yang didapatkan dari pendampingan ini. Itu dari aspek siswanya sangat jelas berhasil terdongkrak nilai literasi sains fisika. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kinerja guru pada saat dia memakai alat ini? Kan tadi pengawas membawa alat instrumen supervisi guru pada PBM dengan K13 revisi. Tentunya kita akan tampilkan juga pada paparan selanjutnya bagaimana hasil dari performa guru dalam mengajar. Kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, inilah grafik 6. Hasil supervisi pelaksanaan PBM terhadap guru fisika. Yang warna abu-abu itu adalah kegiatan penutup. Warna biru muda adalah kegiatan inti. Dan warna biru tua adalah kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan, teman yang mengajar fisika ini memakai alat 3-in-1 itu memperoleh nilai 100. Ya, memperoleh nilai 100. Artinya pendahuluan yang dilakukan oleh ibu guru yang mengajar ini, karena gurunya perempuan, itu sempurna di kegiatan pendahuluan. Itu dapat 100. Masuk di kegiatan inti, dia mendapat nilai 90,91. Ini pun sudah
sangat bagus. Itu amat baik kalau 90,91 ini kalau dibuat menjadi 91. Ya, nanti kan ada pembulatan. Nah, di kegiatan penutup itu menurun sedikit, tinggal 80. Mungkin teman guru ini kehabisan waktu atau kelupaan, ada tahap yang dilupakan sehingga nilainya hanya 80. Tapi jika dikumulatifkan, dirata-ratakan, maka guru ini masih memperoleh nilai amat baik karena masih rata-rata di atas 90. 100 tambah 80 tambah 90,91 itu masih rata-rata sekitar 90. Kalau dikonversi ke nilai huruf masih dapat A. Nah, siswa berhasil dalam PBM dengan nilai dari 60 menjadi 80. Guru juga berhasil dalam melaksanakan PBM berdasarkan instrumen pengawas dengan nilai sekitar 90-an lebih. Sampai pada slide ini nyata sekali kita bisa katakan bahwa pendampingan pengawas terhadap guru dalam mengajar memakai alat 3-in-1 sukses. Itu sampai di situ kita punya anggapan, tapi masih ada slide berikutnya yang bisa kita lihat. Nah, bagian J, simpulan dan rekomendasi. 1. Simpulan. Terjadi peningkatan nilai literasi sains fisika dari PBM tanpa memakai alat peraga dengan PBM memakai alat 3-in-1 sebesar 18,13%, hampir 20%. Sehingga pendampingan pengawas sekolah pada PBM guru berhasil. Kenapa bukan hasil belajar siswa yang diambil sebagai kesimpulan? Karena best practice ini adalah best practice pengawas. Artinya yang menjadi fokus kita adalah bagaimana berhasilnya pendampingan ini meningkatkan nilai literasi sains fisika siswa. Itu kesimpulan yang kita ambil. Nah, yang kedua, rekomendasi. Pertama, diharapkan kepada guru fisika berinovasi merakit dan memakai alat peraga dalam PBM. Banyak sekali alat inovasi yang kita bisa buat, utamanya guru-guru IPA, khususnya fisika. Tinggal bagaimana kita meluangkan waktu, bagaimana kita bereksplorasi, bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita buat inovasi sehingga ada alat yang kita buat sehingga anak-anak tidak bosan dalam PBM. Di samping tidak bosan, ada beberapa keunggulan yang bisa diharapkan. Pertama, motivasi siswa meningkat, hasil belajar siswa meningkat, minat belajar siswa meningkat. Itu keunggulannya kalau ada inovasi. Kita kurangi berceramah karena selama ini kita sudah banyak berceramah. Sering saya katakan sama rekan-rekan guru yang saya dampingi, janganlah menghabiskan hidup jadi guru dengan
dengan berceramah terus, tapi kita hemat-hemat tenaga, hemat-hemat suara, kurangi berceramah dan banyak berinovasi termasuk alat peraga, sehingga kita hanya memfasilitasi saja. Anak-anak banyak yang aktif, sehingga tujuan pendidikan yang menginginkan student center itu tercapai, bukan lagi teacher center. Siswa yang banyak beraktivitas, bukan gurunya. Kemudian rekomendasi berikutnya, pengawas sering mendampingi guru dalam inovasi PBM guna peningkatan literasi siswa. Jadi guru dalam hal ini semua mata pelajaran, bukan cuma fisika, bukan cuma IPA, tapi termasuk juga IPS. Pengawas sering melakukan pendampingan, utamanya membuat alat inovasi supaya literasi siswa meningkat, sehingga gerakan nasional itu dapat tercapai. Gerakan literasi nasional. Itulah rekomendasi yang kedua. Sebenarnya masih banyak rekomendasi yang lain, tapi tidak perlu ditampilkan semuanya di sini karena nanti slide-nya akan panjang sekali. Sedangkan waktu kita terbatas. Berikutnya, bukti foto-foto pada saat pengawas mendampingi guru dalam PBM. Kita lihat yang pertama ini pertemuan sebelum masuk di kelas. Pengawas membimbing guru memakai alat peraga 3-in-1 ini. Ini kita ambil sore hari supaya tidak mengganggu jam mengajar guru yang bersangkutan. Kira-kira beberapa jam pengawas menjelaskan alat ini, akhirnya guru dapat memahami pemakaian alat 3-in-1 dan yakin bisa dipakai pada pembelajaran di dalam kelas. Ini diluangkan waktu. Ini ya beberapa jam lah. Nah, berikutnya pengawas masuk mendampingi guru fisika tadi yang sudah dibimbing tersendiri mengajar fisika di dalam kelas. Membawa alat itu, menerapkan alat itu untuk membuktikan keberhasilan alat itu yang kita sudah paparkan panjang lebar tadi dan sudah berhasil. Kelihatan ini pengawas di belakang memantau, rekan guru ini di depan, kemudian ini siswa-siswa yang ikut. Pada foto ketiga, ini kelihatan anak-anak aktif melakukan praktek, dipantau, dibimbing oleh gurunya. Ya, siswa banyak aktif karena gurunya sudah paham tentang pemakaian alat ini, sehingga guru merasa senang karena siswa bisa memakai alat ini dengan baik. Nah, itu terekspos setiap pemakaian alat, lampu menyala, berarti artinya lampu berfungsi dengan baik, alat berfungsi dengan baik. Anak-anak bergembira mengikuti pelajaran. Anak-anak bermotivasi mengikuti pelajaran. Yang saya sudah ceritakan tadi, ada sekitar 24
siswa di dalamnya. Ini kalau tidak salah ingat pada saat itu dibagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok berisi sekitar 6 orang. Ya. Nah, ini foto yang ketiga. Foto yang keempat, tampilan alat 3-in-1. Ya, ini ada ampermeter, ini ada voltmeter, ini ada saklar, ini ada lampu, ini ada kabel sambungan ke ampermeter, dan ini sambungan ke PLN. Biasanya kabel merah hitam. Sebenarnya alat ini sangat simpel. Sudah berulang-ulang kali juga digunakan dalam PPM. Tapi hasilnya dahsyat. Karena mengantar siswa naik hasil belajarnya, hasil literasi signifikannya, mengantar juga guru naik hasil kinerjanya. Mungkin sebelum memakai alat ini kinerjanya di sekitar 80-an. Karena memang saya ingat, saya memang pembimbing atau pengawas guru bidang studi ini di SMA 3. Setelah memakai alat ini ya kinerjanya sampai 90-an. Jadi ada peningkatan sekitar hampir 10% peningkatan kinerja guru ini. Nah, dengan melihat foto-foto ini, kita bisa buktikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman guru di kelas didampingi oleh pengawas memang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu. Jangan heran melihat foto ini karena ini dilaksanakan 1 tahun sebelum COVID-19 melanda. Jadi anak-anak masih bebas PBM, pengawas bebas memantau di kelas, guru bebas mengajar di kelas tanpa pakai masker. Makanya kelihatan tidak ada yang pakai masker. Nah, 1 tahun setelah ini barulah terjadi corona, yaitu di awal Maret 2020. Saya beruntung dapat melaksanakan ini sebelum protokol kesehatan ketat diterapkan. Karena cita-cita saya membuktikan alat ini berfungsi, berguna dengan baik, tercapai. Cita-cita saya untuk mengangkat kinerja guru tercapai, utamanya guru fisika yang mengajar ini, dan cita-cita saya untuk mengangkat hasil belajar siswa tercapai dengan perantaraan guru fisika yang mengajar. Nah, demikian paparan singkat ini. Saya berharap teman-teman guru dimanapun berada, rekan-rekan pengawas dimanapun berada, kita tidak pernah berhenti berinovasi, kita tidak pernah berhenti berkreasi untuk menciptakan model-model pembelajaran baru, alat-alat inovasi baru, alat-alat kreativitas baru, demi prestasi siswa meningkat, demi kinerja guru meningkat. Pada saat ini, karena ini gerakan literasi nasional, demi nilai literasi siswa meningkat. Apakah dia literasi sains, literasi matematika, literasi bahasa,
literasi budaya, literasi sejarah, semua bentuk literasi. Dengan berinovasi, tentu kita berharap ada hasil yang kita dapatkan. Yang penting kita selalu bekerja keras, berikhtiar optimal, berikhtiar maksimal. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap setelah berdoa itu kita sandarkan apapun hasilnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan terlaksananya best practice ini, maka terjawab sudah apa yang menjadi permasalahan di bagian pertama tadi. Apakah pendampingan ini berhasil dengan alat 3-in-1? Nah, itu tadi masalahnya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan alat 3-in-1 dalam meningkatkan prestasi dan meningkatkan kinerja, ya, kinerja guru. Dan dua-duanya meningkat, berarti masalah sudah terjawab dengan hasil yang dicapai dalam best practice ini. Saya kira itu, teman-teman semua, rekan guru, pengawas, kepala sekolah. Jika tayangan video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Semoga Allah selalu memberi ridhonya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya, pada video-video berikutnya, dengan konten, dengan presentasi yang bermakna bagi kemajuan pendidikan, utamanya kemajuan pendidikan di tingkat UPT, tingkat sekolah, yang akan berimbas kepada kemajuan pendidikan yang lebih luas, yaitu ke tingkat nasional. Rekan-rekan, jika ada hal yang kurang berkenan pada tayang ini, saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kita untuk bertindak, untuk berperilaku positif, kreatif di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian semua teman-teman. Melalui tayangan ini, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Billahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Sehat selalu.
Sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Jazakumullahu khairan hasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.